Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nahmadullaha ta'ala wa huwal mahmud wa huwa lil hamdi ahl. Wa nashkuruhu wa huwal mashkur wa huwa lisyukri ahl. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kita malam ini bisa ngumpul lagi di sini belajar bareng. Walaupun suasananya mungkin tidak terlalu serius seperti di dalam kelas, niatin aja pertama kita duduk iktikaf di rumah Allah. Itu aja udah luar biasa pahalanya. Sehingga kalaupun misalnya kita duduk di sini, terus dengerin tausiah nggak ngerti, tapi insya Allah ngerti karena tausiahnya nggak terlalu berat. Kalaupun kita nggak ngerti, kita tetap pertama udah dapat pahala iktikaf. Dan iktikaf itu pahalanya kata Nabi fadzalikumur ribat, seperti orang yang berjihad dengan adegan ribat. Ribat itu kalau di zaman Nabi mengepung benteng musuh dengan waktu yang lama. Hari, minggu, bahkan kadang-kadang sampai 1 bulan. Kalau sekarang di Palestina, pasukan perjuangan pembebasan Palestina yang dikenal dengan nama Hamas, mereka ribat di terowongan-terowongan menunggu tentara Israel lewat, itu bisa berbulan-bulan sampai 1 tahun. Itu namanya ribat. Jadi berdiam diri sambil ngepung benteng musuh. Nah, itu salah satu adegan paling membosankan dalam jihad. Kalau ketemu musuh langsung, itu jelas. Atau kalau misalnya serang-serangan itu jelas. Tapi kalau ini nungguin. Ngapain kok ditungguin? Kenapa dikepung? Karena salah satu strategi jihad di zaman itu adalah mengepung benteng supaya orang-orang di dalam benteng itu menyerah karena kehabisan stok makanan. Akhirnya mereka nyerah. Dan ini cara paling sedikit kerugian nyawa itu paling sedikit lewat ribat. Karena hampir tidak terjadi peperangan. Termasuk Nabi ketika terjadi perang Khandak atau perang Ahzab, itu kan menggali parit ya di sekeliling kota Madinah. Nah, musuh datang ngepung sehingga kaum muslimin gak bisa keluar untuk mendapatkan logistik. Nah, dalam masa pengepungan itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin yang kencang dan dingin sehingga akhirnya pasukan Abu Sufyan atau pasukan orang kafir itu harus meninggalkan pos mereka dan terbukalah jalur akses logistik untuk kaum muslimin. Itu disebut dengan ribat. Dan orang yang melakukan ribat ini terkenal dengan sabarnya. Orang yang melakukan ribat terkenal ahli ibadahnya. Karena kalau mereka dalam kondisi ribat nganggur, apalagi main game, terus habis baterai nggak bawa power bank, kan susah ya. Nah, sehingga orang yang ribat itu dia nggak entertain. Entertain mereka itu ketika ribat apa? Tilawah. Entertain mereka ketika ribat apa? Salat. Karena salat buat mereka itu entertain, hiburan kalau bahasa lebih sederhananya. Soalnya Nabi SAW pernah bersabda ketika mau salat asar, Nabi bilang kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Jadi buat mereka sholat itu istirahat. Nah, ini namanya ribat. Yang mampu melakukan amal ini hanya orang-orang istimewa saja.
yang kekuatan sabarnya luar biasa. Dan ayat ribat itu ada di akhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Rabitu ribat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Dia level ketiga. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Kita aja masih di level ini nih, belajar sabar. Wasabiru, kuatkan kesabaran. Maksudnya apa? Ini untuk level kedua yang ujiannya nggak habis-habis. Kalau bersabar itu ujian pertama. Misalnya ujian sebutlah sakit. Itu isbiru. Udah sakit, nggak punya duit. Wasabiru. Udah sakit, nggak punya duit, nggak ada yang perhatiin. Nah ini nih wasabiru nih. Jadi bukan hanya isbiru. Jadi kalau ada teman kita sakit, isbir, sabar ya gitu. Tapi kalau gue bukan cuma sakit fisik, tapi nah kalau udah masuk ke dalam lebih ini lagi tuh berarti udah wasabiru. Berkali-kali terus saja diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Udah sakit, tadi ditinggalin orang yang dia udah sempat kegeeran, atau diharkosin, ya harapan kosong gitu kan, atau di teman-temannya pada cuek sama dia, nggak ada yang peduli, keluarganya jauh, nggak punya uang, dan segala macam bentuk ujian. Kalau udah terkumpul atau beruntun datang ke dalam kehidupan seseorang, maka kalimatnya wasabiru, kuatkanlah kesabaran. Ini level kedua. Di atas level yang kayak gini, yang ujiannya bertubi-tubi, ternyata ada level warabitu, ribat. Berarti ribat itu lebih daripada sabar dan kuatkanlah kesabaran. Kayak Nabi Ayub itu sabar atau kuatkan kesabaran? Kenapa? Karena ujian beliau bukan cuma sakit. Pertama sakit. Kedua, anaknya satu persatu meninggal. Setiap tahun meninggal satu. Setiap tahun meninggal satu. Sampai habis semua anak beliau. Ketiga, hartanya habis. Sampai beliau tinggal di gubuk kecil. Di tempat yang sangat kayak terpencil gitu. Kayak terusir gitu. Dan gak punya siapa-siapa. Yang keempat, keluarga besar beliau meninggalkan beliau kecuali istrinya. Sampai pernah saudaranya datang pengen menjenguk Nabi Ayub. Tapi mereka cuman dari luar, gak masuk ke dalam rumah. Kenapa? Mereka ngomong dan kedengaran sama Nabi Ayub. Mereka ngomong, jangan masuk, kenapa? Ntar ketularan. Itu kan menyinggung ya. Kadang-kadang kayak kita kena cacar ya. Kita tahu cacar itu nular. Tapi kita gak rela ada orang ngomong kayak gitu depan kita kan. Jangan ke rumah dia lagi cacar, ntar kamu ketularan. Kan tersinggung kan? Walaupun itu gak ada yang salah. Dia gak ngegibah, dia gak ngegibah sih. Salah, emang gibah sih itu mah. Karena definisi gibah sesuatu yang engkau bicarakan benar, tapi orang yang mendengarnya gak nyaman, itu gibah. Kebenaran yang kita bicarakan, tapi orang yang mendengar itu objeknya gak nyaman, sedih minimal kalau gak sakit hati itu gibah. Ya berarti gibah. Nah ini kan kita gak mau. Nah itu namanya wasabiru. Nabi Ayub dengan level yang udah luar biasa dahsyatnya ujian beliau disebut dengan kata-kata wasabiru. Tapi ribat di atasnya lagi, isbiru, wasabiru, warabitu. Sehingga orang yang itikaf di masjid, walaupun cuma dari maghrib ke isya, karena itu waktu itikaf paling pendek, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat itu yang paling gampang kan? Nunggu isya setelah maghrib. Yang paling capek nunggu subuh setelah isya. Ini Ramadan lah, Ramadan setahun sekali oke. Kalau nunggu zuhur dari subuh kayaknya jarang karena kita rata-rata nggak nunggu soalnya sibuk dengan kegiatan. Kalau dari isya sampai subuh juga jarang. Jadi paling gampang tuh nunggu isya setelah maghrib. Itu udah iktikaf. Nah siapa yang melakukan itu kayak sekarang kita nih sambil santai sambil dengar ceramah dari maghrib sampai isya, pahalanya ribat, bukan pahala sabar, bukan pahala sabir. Bukan isbir, bukan sabiru, bukan. Tapi rabiatu, ribat. Fadzalikumur ribat.
itu disebut dengan ribat kata Nabi. Arti itu disebut dengan ribat, pahalanya kayak orang yang berjihad fi sabilillah. Maka absyiru, berbahagialah ketika kita ada di rumah Allah. Nggak ada tempat lain yang dapat pahala kayak gitu. Walaupun yang lain boleh. Saya paling nggak suka ngebandingin dalam bahasa judgment. Kalau ngebandingin dalam bahasa motivasi boleh. Contoh bahasa ngebandingin dengan bahasa judgment gimana? Di masjid berpahala, di yang lain itu dosa. Nah ini nih judgment. Kalau memotivasi, di masjid berpahala, yang lain juga nggak apa-apa. Karena kan area mubah dalam Islam itu luas banget kan. Apa hukum nongkrong di kafe? Haram. Siapa bilang haram? Lihat dulu kafenya gimana, dia nongkrongnya ngapain. Kalau dia lakuin dosa kayak berdua-duaan, oke, jadi bukan nongkrongnya tuh, khalwatnya. Kalau dia di situ kayak berjudi, berarti judinya. Kalau dia di situ misalnya kayak menggibah, berarti kumpulan gibahnya, perkataan yang sia-sianya. Tapi kalau dia nongkrong sekedar istirahat sebentar, sekarang namanya kafe, dulu namanya warung kopi. Kenapa di warung kopi boleh, di kafe nggak boleh? Lagi-lagi kayak kemarin. Kenapa bergaul boleh, gaul nggak boleh? Ya, kita terjebak dalam diksi. Warung kopi boleh, kafe nggak boleh, padahal sama aja, cuman istilahnya beda. Tapi kan banyak kafe yang aneh-aneh. Allah alam, di Bandung sih banyak yang nggak aneh, keren-keren lah. Artinya kafenya masih standar. Jadi saya nggak mau menjudge bahwa yang selain di masjid sia-sia, yang selain di masjid dosa, yang selain di masjid ahli neraka. Yang nggak gitu juga kali ya. Tapi di masjid terbaik, itu udah pasti, nggak boleh diragukan dan nggak boleh diperdebatkan. Kenapa? Karena sebentar aja di masjid pahalanya udah kayak jihad. Ada gitu tempat kayak gitu di luar? Ada. Di tempat orang sakit. Siapa yang datang ke rumah sakit atau ke rumah orang yang sakit, maka dia seperti berjalan di antara taman-taman surga. Seperti berjalan di antara taman-taman surga. Itu maksud Nabi itu sebaik-baik tempat di muka bumi itu masjid, maksudnya motivasi, bukan ngebanding-bandingin terus coret semua selain masjid, nggak gitu juga. Jadi buat teman-teman kadang ada yang nongkrong di mana, saya juga nongkrong, nggak apa-apa. Tapi masjid harus jadi tongkrongan favorit. Yang lain kayak gimmick atau tambahan-tambahan kayak bonus lah ya. Tapi tongkrongan paling favorit itu adalah nongkrong di masjid. Kalau ada yang nanya, di masjid kok nongkrong? Ya nongkrong itu bahasa Arabnya majlis. I'tikaf. I'tikaf itu artinya berdiam diri. Berdiam diri bahasa anak mainnya nongkrong. Ya sama aja. Jadi ini terjemah. 1. Niatin i'tikaf. Niatnya gimana Ustadz? Saya i'tikaf. Udah selesai gitu. Gak perlu ribet-ribet. Gak perlu misalnya harus cari dulu di googling, niat i'tikaf boleh, nggak apa-apa pakai bahasa Arab. Tapi kalau nggak ngerti bahasa Arab, an-niyah fil qalb, niat itu di dalam hati, ya nggak masalah juga. Niatin aja, ya Allah saya lagi i'tikaf di rumah Engkau, izinkan ya saya jadi tamu, diam sebagai tamu. Tamu mah jangan terlalu macoh ya, loncat sana loncat sini, guling-guling. Nah ini mah kalau di rumah kita ada yang kayak gitu gimana? Anak kecil aja, dede, takut pecah inilah apa segala macam. Nah apalagi rumah Allah. Bertamu tenang, saking tenangnya sakinah. Bangun-bangun udah azan isya gitu kan ya. Jadi niatin i'tikaf. Yang kedua, niatin benar-benar dari rumah tadi tuh. Pas teman-teman berangkat ke sini, niatin ngapain? Mau tholabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu pahalanya gimana? Dari rumah ke sini dihitung sama malaikat. Berapa jaraknya? Nanti dikali sekian. Minimal kali 10. Minimal. Nggak ada yang kurang dari 10 dalam amal soleh dalam Islam tuh. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha kata ulama. Kebaikan itu 10 kali lipat. Dan itu diambil dari hadis. Minimal 10, maksimal bighairi hisab. Nggak ada batas. Itu maksimal. Sehingga kalau kita niatin datang ke sini pengen cari ilmu, selain tadi i'tikaf nongkrong di rumah Allah, karena rumah terbaik itu rumah Allah, saya senang aja demen banget nongkrong di rumah Allah, nyaman gitu, dapat rahmat dari Allah. Nah itu udah keren. Satu lagi cari ilmu.
Sehingga jarak dari rumah ke tempat kita ini, ke masjid, nanti dikali sekian oleh malaikat, mudah-mudahan dikalinya ribuan. Kalau dikali 1000, misalnya jaraknya kalau dari rumah saya ke sini sekitar 1 kilo, berarti saya udah lebih didekatkan ke surga 1000 kilo. Jadi saya motong jalan ke surga 1000 kilo. Dari mana hitungannya Ustaz? Dari hisab. Dari padang mahsyar. Orang lain jalan 1000 kilo, itu berapa lama jalan kaki 1000 kilo teh? 1000 kilo dari sini mana? Sini Surabaya itu 700 kilo. Sini Surabaya balik ke Semarang. Nggak ada kerjaan. Dari sini ke Surabaya saya karena nggak tahu kalau Bali berapa ya. Dari sini ke Surabaya balik lagi ke Semarang kurang lebih lah ya 1000 kilo. Itu kira-kira kalau jalan kaki berapa lama? 2 minggu? Gimana tuh kalau jalan kaki? Capek. 2 minggu ya. Berarti sekali kita mencari ilmu, Allah menghemat jarak kita ke surga dari padang mahsyar itu 2 minggu minimal. 2 minggu. Sehingga kalau misalnya kita dawam seminggu sekali kita cari ilmu dikali sekian ribu, berarti insya Allah sudah lebih cepat masuk surga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun. Itu kalau dikali 1000. Sedangkan Allah Maha Rahman wa rahmati wasi'at. Rahmat Allah itu luas sehingga bisa aja bighairi hisab, dikalinya bisa lebih dari 1000. Ini thalabul ilmi. Dan orang yang mencari ilmu itu dinaungi oleh malaikat. Tapi kalau lagi naik motor mencari ilmu jangan lihat ke langit. Malaikat mana ya? Gak usah. Karena pasti ada malaikat lagi naungin kita. Naungin itu gimana? Menaungi dengan rahmat, dengan doa. Ya Allah beri dia kasih sayangmu, ampuni dosa dia. Beri dia kasih sayangmu, ampuni dosa dia. Yang merasa banyak dosa, cari ilmu. Yang merasa banyak dosa, duduk dalam rumah Allah. Itu didoain terus-terusan oleh malaikat. Itu aja udah keren. Belum lagi yang lain-lain. Ada doa-doa yang niat-niat yang khusus. Ya terserah, yang penting hasanah, kebaikan. Maka mudah-mudahan malam ini kita duduk di sini doang udah kemenangan. Kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika kita ala hudan, berada di dalam jalannya Allah yang baik, yang benar yaitu di masjid, cari ilmu, berarti muflihun, orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Dan seperti inilah harusnya kita menghabiskan usia kita. Terutama anak muda. Sehingga malam ini kita membahas tentang mager. Ini termasuk mager yang berpahala. Magernya di masjid. Gimana magernya? Gak gerak. Santai. Ada tempat bersandar. Tapi jangan rebutan tiang. Sedapatnya aja. Yang gak dapat pun gak masalah. Jangan berkecil hati. Gak dapat tiang jangan berkecil hati. Bisa di depan. Nanti hitungannya gimana Ustaz? Mana yang lebih utama ketika kita hadir dalam kajian ilmu? Duduk dekat tiang atau duduk dekat Ustaz? Tergantung. Kalau capek banget cari tiang. Kita harus berlapang dada dengan semua kondisi orang ya. Gak boleh kita menjudge. Jangan-jangan yang cari tiang tuh kayaknya gak ada niat banget nyari ilmu. Belum tentu. Kita mungkin kalau secapek dia bahkan datang juga enggak. Dia masih mending udah datang walaupun bersandar di tiang. Yang penting jangan sampai pagi, udah sampai beres taklim pulang. Ini artinya teman-teman bahwa ini termasuk diantara cara menghabiskan waktu yang paling berkah tuh. Duduk di masjid, dengerin ilmu, salah satunya, bukan satu-satunya, karena kebaikan tuh banyak banget. Nah, sesuai dengan judul kita, itu kaitannya dengan wal asr ya, demi masa, innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang secara yakin dia orang yang beriman, secara zahir dia orang yang beramal soleh, dan secara mental dia orang yang secara sosial dia orang yang bergaul dalam bentuk wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itu orang yang beruntung. Tapi saya bicara tentang memanfaatkan waktu dengan baik. Saya mau membawa kita ke sebuah hadis Nabi SAW tentang 7 golongan
yang mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Dan dari 7 golongan ini kita gak akan bedah satu persatu. Kita ambil satu aja, nomor 2. Kalau nomor 1 apa? Imamun adil. Imam yang adil. Imam yang adil ini siapa? Pasangan ustadz? Bukan. Itu imam hidup. Imam yang adil. Imam yang adil itu maksudnya pemimpin. Pemimpin yang adil. Jadi dalam Islam itu pemimpin baru disebut benar itu bukan hanya soleh sendiri. Jadi kalau ngelihat pemimpin jangan ngelihat dia rajin tilawah. Itu urusan dia dengan Allah. Itu personal. Dia rajin tahajud. Itu personal walaupun itu keren. Tapi baru disebut dengan rasyidin. Orang yang lurus ketika dia adil. Dalam Islam itu kalau ngomongin pemimpin itu rata-rata yang dibahas adalah kerjanya adil. Kepada rakyatnya. Bukan, oh itu pemimpin terbaik. Kenapa? Ahli qiyamul lail. Bukan itu babnya. Kalau qiyamul lail bab abid. Bab seorang yang ahli ibadah. Rajin tilawah. Bab hafiz qari. Bab orang yang menjaga Al-Quran. Bab apa lagi? Umrah. Itu bab mu'tamir. Orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Tapi kalau babnya imam, amir, apalagi istilah yang lain, maka yang diambil dari dia itu adalah keadilannya. Apakah dia adil terhadap rakyatnya? Kenapa kok adil? Karena adil ini universal. Dia bukan pemimpin bagi umat Islam saja, tapi dia pemimpin bagi semua orang yang ada di dalam tempat wilayah tanggung jawab dia. Ada muslim, ada non-muslim. Apakah dia berlaku adil kepada siapapun? Adil di sini dengan makna yang sebenar-benarnya. Bukan subjektif diinterpretasi sesuai dengan kepentingan. Bukan, dengan makna yang sebenarnya. Nah yang kedua, sebelum kita salat isya. Yang kedua, yang paling penting malam ini akan kita bahas. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapakah pemuda? Apakah kita masih termasuk pemuda? Kemudian apa yang dimaksud dengan tumbuh dalam ibadah kepada Allah? Saksikan episode setelah sholat isya. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membahas tentang niat kita hadir ke sini. Dan itu juga salah satu di antara amal solih dan kebaikan yang kita dapatkan hanya dengan sekedar duduk di masjid. Kalau kita lelah, istirahat di masjid. Kalau kita galau, mengadulah kepada Allah di dalam masjid. Kita punya masalah, mintalah pertolongan Allah di dalam masjid. Jadi masjid itu harus jadi tempat favorit kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah bahwa di antara ciri orang yang beriman adalah orang yang memakmurkan masjid. Ayat ini kemudian diperjelas dengan hadis, kalau kamu melihat seseorang itu bolak-balik ke masjid rumah, maka saksikanlah kalau dia itu adalah orang yang beriman. Kalau dia beriman, maka dia punya hak mendapatkan semua kebaikan yang Allah janjikan kepada orang yang beriman. Apa janji Allah untuk orang yang beriman? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Allah janjikan untuk mereka jannat. Maka untuk mendapatkan jaminan memperoleh surga, jadikanlah diri kita punya ciri-ciri khasnya orang yang beriman. Salah satu di antara ciri khas orang beriman, dia senang ke masjid. Dia tidak perlu tinggal di masjid, tapi dia senang untuk datang ke masjid. Ini artinya bukan hanya sholat 5 waktu. Mencari ilmu, sekedar istirahat, nongkrong, tilawah, sholat duha. Walaupun tidak ada keharusan sholat duha atau sholat sunnah itu di masjid. Karena emang
ada sunnahnya sholat sunnah itu di rumah. Tetapi tidak masalah kita lakukan di masjid juga. Nanti di rumah ada bagian sholat sunnah-sunnah yang lain. Nah, berkaitan dengan judul kita mager pada malam ini, saya pengen ngangkat hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Hari ketika nggak ada lagi naungan, arti nggak ada naungan, kita nggak akan nemu pohon di sana. Karena dalam konteks literasi Islam yang disebut dengan naungan itu nomor 1 tuh pohon. Kita nggak akan nemu pohon di padang mahsyar. Karena semua areanya satu bumi yang ukurannya 1000 kali lebih besar daripada bumi tempat kita tinggal sekarang, dan namanya tetap bumi mahsyar namanya. Kalau di akhir surat Ibrahim Allah nyebutnya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika bumi yang lama sudah berganti dengan bumi yang baru. Earth yang lama berganti dengan earth yang baru. Earth yang baru itu disebut dengan ardul mahsyar. Kita nyebutnya padang mahsyar. Dalam teks Arab disebutnya ardul mahsyar. Terjemahan yang lebih tepatnya bumi mahsyar, planet mahsyar. Ukurannya 1000 kali lebih daripada ukuran bumi yang sekarang. Mataharinya juga berkali-kali ribu lipat lebih besar daripada matahari yang sekarang. Kebayang gak tuh panasnya kayak gimana? Dan pada masa itu yauma la dhilla illa dhilluh, enggak ada tempat bernaung, berteduh sama sekali. Kita enggak akan nemuin pohon sama sekali. Tidak ada kendaraan yang kita bisa berlindung dari cahaya matahari seperti mobil kita. Kalau orang Arab kendaraannya onta, terus di atas onta itu ditaruh semacam tenda gitu kan ya, itu udah enggak ada. Kalau dalam konteks modern, mobil. Enggak ada rumah tempat kita berteduh dengan ruang ber-AC. Sama sekali enggak ada. Semua tempat itu panas. Kalau di bumi sepanas apapun kita masih bisa nyari minimarket ya buat ngadem. Kita bisa nyari pohon, kita bisa mencari payung, kita bisa pakai topi, kita bisa dipayungin sama dia. Masih banyak cara gitu untuk berteduh dari matahari. Pertama mataharinya nggak panas-panas amat. Keduanya banyak tempat berteduh. Nggak kebayang di padang mahsyar matahari entah berapa kali lebih panas daripada sekarang, dan kemudian buminya juga tidak ada sama sekali kehidupan. Tandus, setandus-tandusnya. Itu hari yang paling luar biasa, melelahkan. Coba teman-teman renungkan, ingat-ingat ya. Dalam hidup kita pernah gak ngejalanin satu hari yang capek banget di luar rumah? Capek banget di luar rumah. Kalau buat saya pengalaman kayak gitu tuh terjadi pas lagi haji, hari Jumat, haji besar. Saya jalan malam nih, begitu matahari terbenam, jalan dari Arafah ke Muzdalifah. Jalan ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah itu jalan padahal cepat sebetulnya, dekat, tapi karena crowded banget akhirnya macetnya bukan oleh kendaraan, macet oleh manusia. Kalau di Indonesia, Bandung, Jakarta kita sering macet kendaraan, ini macetnya tuh manusia. Sampai berhenti tapi manusia. Coba, kalau berhenti kendaraan masih mending, bisa pakai motor, bisa jalan kaki lebih cepat naik mobil daripada naik mobil. Ini orang tapi macet, berhenti. Sampai di Muzdalifah itu udah tengah malam. Padahal kalau normalnya paling juga sejam. Sampai Muzdalifah tengah malam. Muzdalifah langsung tepar di atas tanah, istirahat sebentar. Karena emang ada sunnahnya bermalam di Muzdalifah. Tapi kita gak mungkin bermalam penuh. Karena ngejar, karena macet, jadi kita kondisional. Istirahat sejam 2 jam di atas tanah, tidur. Bangun tidur, milihin kerikil untuk lontar jamarat. Jalan lagi ke Mina. Sampai di Mina udah subuh. Subuh lontar jamarat, beres lontar jamarat langsung pulang ke Mekah
Dan itu semua jalan kaki. Pulang ke Mekah buat tawaf ifadah. Nah itu sampai di Mekah itu udah menjelang zuhur. Tawaf gak usah jalan, berhenti aja, berdiri aja gitu. Itu kita tawaf sendiri, dibawa oleh arus. Jadi tawafnya gini. 7 putaran. Gitu aja, muter. Karena ke bawah arus saking padatnya manusia. Lalu beres tawaf yang kayak gitu kondisinya. Udah jalan dari kemarin maghrib sampai siang nih jalan terus. Tidur baru 2 jam itu juga gak jelas. Kemudian balik lagi ke Mina. Karena harus masuk Mina sebelum matahari terbenam. Kalau masuk pas matahari udah terbenam nanti kena denda. Akhirnya kita ngejar balik lagi ke Mina. Perjalanan sekitar 3 jam lebih. Itu adalah hari yang paling melelahkan dalam hidup saya di luar rumah. Dan padang mahsyar kalau dibandingkan dengan itu tuh bukan kerikil lagi. Lebih kecil dari kerikil kepayahannya. Gak ada apa-apanya. Padang mahsyar lebih dahsyat dari itu. Jalannya bukan setengah hari kayak saya cerita tadi. Jalannya bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa sekian puluh ribu tahun. Itu jauhnya benar-benar jauh. Gak ada kendaraan, benar-benar gak ada kendaraan. Gak ada naungan, benar-benar gak ada naungan. Tandus setandus-tandusnya. Itu yang disebut oleh Nabi, yauma la dhilla illa dhilluh. Gak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah. Cuman satu-satunya tempat kita berteduh, gak akan kepanasan, gak akan kepayahan, cuman berada di bawah naungan Allah. Masalahnya cuman ada 7 komunitas yang masuk ke dalam naungan itu. Sisanya enggak. 7 komunitas ini pun ternyata saringan dari orang mukmin, saringan dari orang Islam. Jadi bukan masalah yang penting saya udah Islam, enggak. Dari orang Islam sendiri masih disaring lagi benar-benar yang spesial. 7 golongan kalau bahasa resminya, 7 komunitas, 7 geng kalau bahasa anak nongkrongnya. Cuman ada 7 kelompok. Salah satu dari 7 kelompok itu nomor 2-nya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah atau dalam ketaatan kepada Allah. Pertanyaannya, apa definisi syab atau pemuda? Secara usia dalam Islam pemuda itu usia di bawah 40 tahun. Itu syab. Secara status belum menikah. Kalau udah menikah Ustadz, udah bukan syab. Karena ujiannya gak seperti yang belum menikah. Beda, saya pernah ngerasain. Berat. Apalagi ada satu teman saya, kemarin baru ditinggalin mantan. Mantannya nikah. Ngirim pula hasil video-video sama fotonya ke dia. Langsung udah gak terkontrol. Langsung kita pegang rame-rame. Jangan sampai dia nyari tower. Ternyari-nyari tower, ngapain lo? Mau benerin Ustadz ada yang rusak. Pura-pura ternyata mau loncat. Nah ini nih namanya ujian. Ujian ketika kita belum menikah. Ujian di usia muda di bawah 40 tahun. Kalau belum menikah tapi udah di atas 40 tahun, beda lagi. Usianya di bawah 40 tahun. Secara status belum menikah. Karena kalau udah menikah, dia udah ngerasain ketenangan, sakinah. Litas kunu ilaiha. Supaya kalian cowok-cowok merasa tenang kepada perempuan. Udah tenang. Tapi kalau sebelum menikah, itu zulzilu. Zulzilu itu kalau dalam bahasa kita tuh gempa dengan skala 9,8 skala Richter. Itu zulzilu tuh. Sampai ada ayat zulzilu iza zulzilatil ardu. Dan yang tahu banget ayat itulah jomblo. Zilzal, kehidupannya itu terguncang luar biasa. Ngelihat orang semuanya kayak dia paling sengsara di muka bumi. Ngelihat setiap orang tuh deg-degan. Ngelihat cewek deg-degan. Dan apalagi ngelihat ceweknya crowd kayak gini gitu ya. Baru masuk di depan mall, aduh saya kok deg-degan ya. Zulzilu, guncangannya tuh luar biasa. Kalau yang udah sakinah, santai. Karena di sebelahnya ada istri. Kalau nggak ada istri, deg-degan juga. Gitu. Intinya mah
Beda ujiannya, karena beda ujiannya maka beda pula rewardnya. Al jaza ala qadril masyaqqah. Balasan Allah itu tergantung beratnya beramal. Buat yang masih sendiri beramal itu lebih berat. Kenapa? Karena zilzal dalam di batinnya itu kenceng. Godaannya tuh banyak. Mikirin itu nggak jelas apa yang dipikirin. Karena ya gitu kondisinya tuh antara kayak nggak ada kejelasan status. Apalagi dia udah sendiri digantung. Kan lebih nggak jelas lagi ya. Saya gimana? Berat statusnya. Nah ini nih ngeri banget ujiannya. Kalau dia nggak pegang Allah, dosanya itu bisa udah 1, 2, 3 dosa-dosa besar itu beruntun bisa dia lakuin. Udahlah kayak gitu, nggak tahu harus melampiaskan kepada yang halal. Dia tinggal di antara kelompok masyarakat yang tidak terjaga, yang penuh fitnah. Tinggal di kos-kosan, kos-kosannya campur cewek cowok. Dan di situ itu anak-anak yang mungkin belum semuanya pada paham agama atau taat beragama. Sehingga biasa aja ngobrol, keluar dari kamar itu pakai daster biasa. Itu kan zilzal kan, itu ujian yang berat. Terus harus kemana? Kalau yang udah nikah, pulang ke rumah. Kita pulang kemana? Zilzal kan, guncang. Gak usah diterusin kata-katanya. Masa saya harus bilang ke kamar mandi Ustadz? Enggak lah. Maka itu kan dosa kan? Jadi dosa juga nih. Terus gimana dong? Kita harus ngapain Ustadz? Nah disitulah ujiannya. Sehingga kalau dalam kondisi kayak gitu, dia bisa istiqomah, dia bisa tetap taat kepada Allah, itu dia istimewa banget. Lebih istimewa daripada yang udah nikah. Makanya buat yang udah nikah, udah mungkin kesempatannya bukan di nomor 2. Di nomor 1, nomor 3, 4 sampai 7 kan. Tapi yang nomor 2 udah lewat. Karena dia gak dapat lagi ujian seberat syab, anak muda. Ujiannya udah gak kayak mereka. Saya pernah dengar 2 anak muda sama-sama lagi ngobrolin tentang perasaan. Itu gak ada yang dengar. Dua-duanya ngomong dan curhat. Lu masih mending gua. Ya itu mah gak ada apa-apanya gua. Terus aja masih sama-sama curhat. Saking zilzalnya tuh luar biasa. Dan saya senyum-senyum aja. Ustaz kok diam aja sih? Sakinah. Beda kita, beda nasib. Malah saya panas-panasin, saya telepon istri saya. Yang gimana, apa segala macam. Wah Ustaz mah sengaja. Telepon lagi sekali lagi. Kok 2 kali Ustaz? Ya gitu deh pokoknya. Wah makin zilzal mereka. Sampai ini kenapa Ustaz kita lagi gempa ya? Ini nih ujian anak muda. Makanya karena diuji kayak gini, akhirnya ya kalau dia bisa tetap istiqomah, konsisten, komitmen dengan batasan syariat, maka dia istimewa di sisi Allah. Dan juhdun, pengorbanan dia untuk menjaga diri dalam kondisi yang berat kayak gitu, itu yang Allah hargain nanti di padang mahsyar. Kesini wahai anak-anak muda, kumpul-kumpul. Yang mengikuti jejak Yahya alaihissalam, yang mengikuti jejak Maryam radhiyallahu anha. Karena mereka 2 simbol, satu lagi Yusuf alaihissalam. 3 simbol anak muda yang di masa mudanya banyak godaan. Yusuf digoda, Yahya digoda, Maryam digoda. Tapi istiqomah tidak berbuat dosa sampai Allah menentukan kebaikan setelahnya. Kebaikan Yusuf akhirnya menikah juga. Kebaikan Yahya akhirnya syahid. Kebaikan Maryam akhirnya diberikan anak tanpa punya suami. Allah menentukan nasib yang berbeda-beda. Tapi semasa mereka diuji, 3-tiganya itu simbol dari istiqomah. Benar-benar istiqomah. Keren banget tuh 3-tiganya. Maryam saking istiqomah, hampir gak kenal cowok dalam hidupnya. Hampir gak kenal cowok dalam hidupnya. Yusuf saking istiqomah, itu digoda sama cewek di dalam ruangan. Dan ceweknya itu bukan cewek biasa. Bukan hasil editan pas ketemu kok beda. Enggak. Ini cewek benar-benar cantik. Enggak diedit. Emang benar-benar cantik. Dan insya Allah semua ada di sini. Daripada mereka tiba-tiba pulang satu persatu ntar ya. Kok sepi di atas? Sebel sama Ustadz. Ini cewek benar-benar cantik. Cantiknya itu diakui. Jadi kayak Miss Mesir lah.
Bertahun-tahun dia dapat piala Miss Universe, malah bukan Miss Mesir lagi. Itu cantiknya cantik beneran. Sampai direkam kecantikannya di dalam banyak riwayat. Dan dia udah nutup pintu, manggil Yusuf, Yusuf ke kamar, beresin kamar kotor. Datang aja Yusuf dengan polosnya, bawa kemoceng, bersih-bersih. Pas sudah masuk kamar, ditutup pintunya dari dalam, dikunci. Ceweknya datang ke Yusuf, itu cewek ditaksirin, dikecengin semua orang cowok-cowok yang ada di Mesir. Semua berandai-andai seandainya saya jadi suaminya, seandainya saya jadi suaminya. Yusuf sekarang ada di dalam kamar berdua sama cewek itu. Yusuf juga bukan cowok biasa. Semua cewek se-Mesir juga, seandainya saya istri Yusuf, seandainya saya. Jadi dua nih selebgram Mesir. Maksudnya semua orang tertarik kepada mereka, saking keren-kerenah. Cowoknya keren, ceweknya kerenah, dua-duanya keren lah. Ini dua orang yang keren nih berkumpul di satu ruangan, dikunci, dan ceweknya tuh rawadathu. Rawadat itu ngegodain. Gimana Ustaz? Gak usah diimajinasikan. Cukup kayak gitu aja pokoknya. Dipanggil mungkin, tapi gak sampai berbuat dosa ya. Dipanggil atau kesini wahai Yusuf, aku mencintaimu, nggak ada siapa-siapa, kamu nggak usah khawatir, aku akan rahasiakan apa yang terjadi hari ini di sini dan segala macam. Wah itu udah luar biasa. Wahammat bihi, dia tuh bergairah kepada Yusuf dan Yusuf normal. Kalau nggak normal nggak ada ujian. Maaf saya nggak tertarik sama cewek, nggak ada mas, nggak ada ujian. Jadi nggak perlu diteladanin kan, karena dia tidak wajar. Tapi Yusuf ini normal. Apa dalil bahwa Yusuf normal? Wahamma biha. Makanya kalau kita baca Quran tuh tafsirnya tuh yang detail, kata demi kata. Wahammat bihi, wahamma biha. Yang ceweknya bergairah kepada Yusuf, yang Yusuf juga bergairah kepada cewek tersebut. Sama-sama bergairah, sama-sama tertarik. Tiba-tiba Allah tunjukin burhan, muncul wajah Yakub di depan Yusuf. Yakub dalam keadaan ekspresi sedih, gini aja. Gitu ekspresi Yakub. Sedih banget Yusuf sampai kayak gini. Jangan sampai ayah bakal kecewa banget kalau kamu sampai ngelakuin ini. Buat apa ilmu yang ayah ajarin selama ini? Buat apa pengorbanan ayah selama ini? Kamu lupa dengan semua nasihat ayah seolah-olah ya. Tapi dalam bentuk film yang kayak 3D banget. Dan itu ada di depan muka Yusuf, disebut dengan istilah burhan kalau dalam teks ayatnya. Burhan itu tampil wajah Yakub dengan wajah sedih. Langsung Yusuf lupa sama cewek itu, lari, ditarik dari belakang. Saking kencengnya narik, sampai sobek bajunya. Banyak pelajaran sih dalam adegan ini. Salah satu pelajarannya itu tentang parenting. Tentang cara ayah mendidik anak sampai muncul burhan itu gimana. Nanti di kesempatan lain lah kita bahas. Saya dulu pernah ngisi satu materi tentang parenting. Saya cuma membahas burhan aja. Gimana caranya seorang ayah bisa ngedidik anak sampai kebayang wajah ayahnya itu ketika dia mau bikin dosa. Itu namanya udah sampai ke level burhan. Sehingga dia misalnya mau nyontek pas lagi ujian. Aduh kalau ketahuan sama ayah saya pasti dia kecewa banget. Bukan dimarahin, gak takut dimarahin. Tapi takut ngecewain. Pasti ayah kecewa banget gak jadi deh. Itu burhan tuh. Gimana sampai ayah bisa menampilkan imajinasi itu di benak anak kalau bukan dengan kasih sayang yang dalam banget. Gak bisa dengan paksaan, harus dengan kasih sayang dalam. Dan Yakub adalah simbol ayah yang kasih sayangnya luar biasa. Sampai bisa munculin burhan. Tapi yang kita bahas adalah ujiannya Yusuf. Selamat. Ini nih baru disebut dengan syabun nasya'a fi ibadatillah. Tumbuhnya itu dalam keadaan taat kepada Allah. Dan ukuran taatnya apa Ustadz? Ukuran taatnya adalah tinggalkan dosa. Kalau bahasa di bio saya sedikit dosa. Kok pakai kata sedikit? Enggak punya dosa Ustadz? Enggak boleh kita bilang enggak punya dosa. Arti sedikit dosa itu adalah dosanya yang tinggal yang kecil-kecil aja. Yang besar tinggalin. Yang kecil kenapa kok masih ada? Karena enggak sengaja, lupa. Itu kan ada pasti sisa ya. Enggak mungkin enggak. Kalau kita bilang nggak punya dosa, namanya kultus diri sendiri. Kata Allah, la tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, nggak boleh.
Makanya saya bilang banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa. Itu pakai hasil renungan. Jadi bukan kok sedikit dosa, harusnya kan gak punya dosa. Gak bisa. Cuma Nabi SAW yang gak punya dosa. Sisanya sampai Abu Bakar juga punya dosa. Cuman dosa beliau sudah diampuni oleh Allah karena solehnya luar biasa. Kalau kita sebagian udah diampuni, sebagian lain mungkin belum karena belum bertaubat benar-benar dengan nasuha. Tapi usahain tinggalkan dosa. Kita cukup ninggalin dosa aja, itu tuh udah jadi syabun nasya'a fi ibadatillah. Kalau ibadah Ustaz, ibadah yang wajib itu udah pasti. Karena kalau kita ninggalin yang wajib berarti dosa kan. Gimana dengan ibadah sunnah, tahajud, puasa sunnah, tilawah, itu bonus. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah atas yang wajib dan melakukan yang haram. Itu udah salah rumusnya. Ada orang tahajud rajin, tapi dia nggak bisa jaga lisan. Ada orang tahajud rajin, tapi dia nggak bisa jaga pandangan. Yang disebut dengan syabun nasya'a fi ibadatillah dalam konteks hadis tadi, dia usahain sedikit mungkin dosanya, tinggalin dosa. Terutama dosa-dosa yang berhubungan dengan godaan di masa muda. Kalau teman-teman bisa istiqomah dalam urusan ini, urusan perasaan, urusan pergaulan yang paling berat, urusan entertain yang berlebihan, karena entertain itu ada yang masih wajar, ada juga yang berlebihan. Urusan apa lagi? Dosa-dosa maksiat seperti minum, kemudian pakai drugs dan seterusnya, atau mungkin the new drugs itu pornografi dan seterusnya. Ini bisa ditinggalkan. Udah sampai kapan Ustaz batasannya? Antara dua batasannya. Batasan status berarti menikah, batasan usia berarti 40 tahun. Kalau udah lewat 40 tahun insya Allah ujiannya gak seberat di bawah 40 tahun. Kalau kita bisa jaga diri di masa itu. Pergaulan, perasaan gimana Ustaz? Jangan terlalu mudah jatuh hati kalau belum halal. Ustaz itu kan gak disengaja, jangan diikutin. Kadang-kadang dia emang gak disengaja, munculnya itu dari setan. Yuwaswisu fi sudurinas. Cantik ya, udah jangan diterusin, jangan dibahas. Begitu kita sekali klik, udah kita dibahas, maka itu jadi sebuah episode. Jadi episode yang panjang dan endingnya air mata dan penyesalan. Biasanya. Jangan dibahas. Ustaz membahas, kan ini nasihat. Saya gak lagi ngebahas bab-bab yang detail kayak gitu. Karena saya ini ngomong based on pengalaman ya. Karena semua kita pernah merasakan masa-masa muda yang gejolak tadi, zilzalnya, guncangannya kencang banget. Itu tuh kalau ada kayak gitu jangan diterusin. Jangan berpikir ada orang yang dia gak punya pacar berarti dia gak normal. Enggak, dia normal. Cuman dia gak mau nerusin. Emang dia gak pernah kepikiran kayak tertarik dengan seseorang. Tertarik kalau dia normal. Cuman gak diterusin, gak mau dibahas, gak mau diingat-ingat. Caranya dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang positif. Bisa proyek sosial, bisa juga spiritual. Proyek sosialnya bantu orang, bikin proyek-proyek yang sifatnya healthcare kayak atau kemanusiaan kayak atau apalah, atau proyek yang sifatnya spiritual ya kayak ke masjid, itikaf, tilawah, mumpung masih muda, ya udah gua ikut program hafal Quran. Itu menyibukkan diri biar enggak sempat kepikiran yang kayak gitu-gitu. Kan kalau udah ngafal Quran, habis semua tuh energi pikiran kita buat ngafalin Quran. Ya udah, paksain aja diri kita datang ke sebuah lembaga penghafal Quran yang udah kayaknya mungkin paling nyaman, ada banyak. Mungkin kalau di Pemuda Hijrah ada teras tahfiz gitu ya. Datang, saya pengen daftar. Saya sungguh-sungguh pengen daftar. Udah bisa baca Quran belum? Ya udah, mulai dari baca Quran dulu. Ya udah, saya daftar tahsin, belajar tahsin. Sibukkan. Udah sibuk kayak gitu nggak sempat kepikiran lain. Kalau masih kepikiran berarti kurang sibuk. Kalau masih kepikiran berarti kurang sibuk. Cari lagi sampai sibuk. Sampai gak sempat mikir. Itu baru namanya nasya'a, tumbuh. Jadi kalau kita bedah kata demi kata, syabun artinya tadi udah jelas pemuda. Sekarang nasya'a itu tumbuh. Artinya tumbuh itu menghabiskan waktu. Arti tumbuh menghabiskan waktu, menghabiskan usia, menghabiskan harinya. Berarti daily activity-nya apa? Daily life-nya itu apa? Kita sibukin daily life kita dengan semua yang membuat kita gak sempat mikirin dosa. Gimana caranya? Pilih dari 3 kesibukan secara value-nya.
Satu, menyibukkan diri dengan yang wajib. Gimana menyibukkan diri dengan yang wajib Ustadz? Sholat 5 waktu, biar sibuk ke masjid. Kalau nggak ke masjid kan nggak terlalu sibuk ya. Tinggal wudhu, sholat di tempat kita berada. Jadi kan nggak terlalu sibuk kan. Tapi kalau biar sibuk, takes time dan lumayan effortnya lebih, wudhu ke masjid. Terus sampai di masjid, insya Allah auranya beda tuh. Ketimbang kita di tempat kita doang. Ini saya nggak ngomongin hukum, saya ngomongin motivasinya, fadlnya, keutamaannya. Apa? Ditasji' kalau dalam bahasa Arabnya. Ditasji' kepada kebaikan. Sibukkan, nasya'a itu menyibukkan diri dengan sesuatu yang membuat pertumbuhannya itu semuanya, atau nggak semuanya pun, mayoritasnya positif. Daily life kita tuh mau diapain? Yang wajib, ibadah misalnya. Yang wajib orang tua misalnya, berbakti sama orang tua. Itu udah lumayan tuh ngambil waktu kita, jadwalin. Kalau misalnya kita ngerantau, telepon, WA, jadwalin kalau kita dekat sama orang tua tuh datang ke orang tua, ada waktu bersama dengan orang tua ngapain gitu. Keluarga kalau dengan orang tua plus dengan adik kakak atau apa, pokoknya keluarga ini silaturahim kan. Kalau bahasa lebih ini lagi, silaturahim, jalin, sibukkan dengan yang wajib. Ustadz, yang wajib udah sholat 5 waktu, telepon orang tua, tilawah sehari minimal 2 lembar, minimal itu wajib. Di atas itu sunnah, sejuz normalnya, idealnya sejuz, minimal 2 lembar lah sehari. Udah Ustadz, masih banyak waktu kosong, yang sunnah. Sibukkan dengan yang sunnah. Yang sunnah apa? Ya tadi kalau ibadah yang sunnah sifatnya sholat sunnah, puasa sunnah, tilawah tambahan dari target 2 lembar, apalagi zikir. Ustadz, gak semua yang sunnah saya sanggup sekaligus. Karena kan kita nih bukan orang yang keren-keren amat ya Ustadz. Oke, gak apa-apa. Yang wajib 10%. Oke? Yang sunnah 20%. Masih sisa berapa? 70%. Habiskan buat yang mubah, boleh. Karena yang wajib dalam kehidupan kita kan gak banyak kan sebetulnya. Yang sunnah lebih banyak dari yang wajib, 20%. Atau yang wajib 20%, yang sunnah 30%. 50%-nya mubah. Arti mubah apa? Enggak berpahala, tapi juga enggak dosa. Dia enggak berpahala, tapi juga enggak dosa. Emang boleh Ustaz? Ya boleh lah. Makanya Islam itu luas. Syumuliyatul Islam. Orang banyak ngebahas Islam itu dari sisi satu bab doang nih. Parsial banget, wajib aja. Jadi seolah-olah Islam itu cuma ada satu kata, harus, itu doang. Atau 2, harus dan haram. Udah. Jadi hidup kita tuh kayak berat banget ya, harus ya. Kalau gak haram ya, gak ada pilihan. Karena yang dibahas dari Islam itu parsial banget, cuman bagian kecil. Sementara ada bagian yang begitu luas dalam kehidupan kita 24 jam, itu gak dibahas. Yang dibahas yang wajib, ke masjid. Tapi kan kita gak tinggal di masjid kan realitasnya. Gimana kalau kita udah selesai sholat, ngapain lagi Ustadz? Nah berarti kita bahas bab mubah. Mubah, gak dosa, gak berpahala. Apa? Entertain. Ketemu teman, nongkrong. Tapi nongkrongnya dijaga. Atau yang lebih positif dan tetap dia mubah, main itu dalam, kalau bahasa saya maksudnya itu olahraga ya. Cuman kita kalau nyebut olahraga kesannya kayak berat gitu kan. Kayak ada beban, main aja lah. Tapi yang penting berkeringat, itu olahraga sebetulnya. Cuman main. Kenapa disebut main? Biar sesuai dengan hobi. Jangan dipaksain harus nge-gym semua. Gak semua orang senang nge-gym, cari treadmill, mungkin mahal. Ya udah, lari aja keliling komplek. Kalau perlu, nanti kita mudah-mudahan di masjid kita ke depan, ada banyak tempat shower kayak di bandara yang ultimate, yang di Terminal 3 kan ada tempat shower tuh. Kalian ke masjid mah lari aja. Jalan kaki minimal. Sampai di masjid, udah siapin handuk kecil, kalau mau jangan pakai handuk, bawa kanebo. Tapi kanebo yang bagus ya, bukan kanebo pas digosok gini kulitnya nempel di kanebo, atau kanebonya nempel di kulit misalnya. Kanebo yang bagus ya, karena itu paling praktis. Kalau ini saya tahunya dari teman, kalau ke laut gitu kan kita sering mandi tuh, habis berenang mandi, habis main air mandi pastinya. Kalau bawa handuk nggak sempat kering, udah mandi lagi tuh. Akhirnya kita bawa kanebo yang bagus, beli di salah satu tempat yang terkenal teh. Nah, terus pakai kanebo ke masjid sama baju kaos ganti yang biasa lah ya, sama parfum apa misalnya kesukaan kalian.
Nah mandi itu segar banget loh, sholat maghrib habis olahraga, habis mandi, kan keren ya. Segar banget, di masjid disediain shower. Buat cowok-cowok buat mandi. Ceweknya gak usah lari. Cewek mah ada tempat sendiri, zumba kayak apa gym, apa yang bagian cewek lah. Minimal gym. Ini olahraga main mubah, tapi dia bisa menjaga kita dari dosa. Jadi yang menjaga kita dari dosa itu bukan cuma astagfirullah. Oke, tapi kita nggak bisa astagfirullah 24 jam kan? Yang bisa menjaga diri kita dari dosa, sholat 2 rakaat. Iya, tapi kan kita nggak mungkin sholat 24 jam. Ya, harus realistis. Waqi'i, harus realistis. Tapi juga tetap masali, tetap ideal. Banyak orang yang idealis tapi kurang realistis. Terlalu realistis jadinya nanti apa? Memudah-mudahkan, tasayyub. Makanya dalam Islam tuh nggak boleh kita terlalu idealis, perfeksionis, disebut dengan takalluf. Nggak boleh juga terlalu realistis sampai melupakan idealisme, disebut dengan tasayyub. Ada takalluf, ada tasayyub. Dua-duanya nggak boleh dalam Islam. Yang benar wasatiyah, dia proporsional. Nggak boleh takalluf. Kenapa nggak boleh takalluf? Allah sendiri yang bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentakallufkan, tidak membebankan. Artinya takalluf itu terlalu membebani diri. Jangan juga tasayyub yang terlalu meringankan masalah. Semua jadi boleh. Maka bermainlah di tengah. Di tengah di sini maksudnya bukan terombang-ambing, bukan, proporsional. Yang wajib dilakukan, tapi kan tetap nggak mungkin 24 jam wajib. Yang sunnah dilakukan, tapi itu bonus-bonus. Maka sebagian besar usia kita itu ternyata dihabiskan untuk porsi yang ibahah, yang mubah. Apa dalilnya? Salah satu dalilnya adalah kaidah fikih. Al-aslu fil asya ibahah. Dasarnya segala sesuatu adalah boleh. Dasarnya segala sesuatu adalah boleh. Berarti habiskan. Nasya'a, tumbuhnya itu dalam hal-hal yang dibolehkan Allah. Tapi juga bukan berpahala. Dan juga tidak berdosa. Gak apa-apa. Olahraga, nyalurin hobi, ke bengkel kayak ngulik mesin atau apa. Kalau cewek lebih ke apa skillnya cewek apa mungkin. Skill cowok apa, life skillnya dibangun terus. Supaya dia ketika nanti jadi punya pasangan, life skill dia itu bermanfaat untuk pasangannya. Kalau cewek, life skill seorang cewek yang lebih identik itu apa? Life skill seorang cowok itu lebih identik itu apa misalnya? Kita belajar life skill, itu mubah. Dan dulu sahabat banyak yang mengasah sisi life skill mereka dengan berdagang, dengan bertani. Sehingga ketika ada sebagian sahabat yang berkebun datang ke Nabi nanya soal perkebunan, Nabi bilang apa? Kalian lebih ngerti tentang masalah skill perkebunan daripada saya. Karena itu urusan dunia. Udah kalian ulik aja sendiri. Saya cuma ngasih batasan, jangan curang, jangan apa, batasan nilai. Tapi secara teknis kalian lebih ngerti. Udah aja kembangin. Yang senang komputer, belajar startup digital. Sekarang lagi era startup. Anak-anak muda Indonesia tuh harus ngerti startup. Supaya dia dominan, eksis di dunia digital. Supaya enggak terus-terusan jadi orang yang ikut program orang, ngedownload. Tapi harusnya dia bisa bikin orang ngedownload program dia yang hobinya di komputer. Yang hobinya apalagi kembangin produk-produk aplikasi sosial media yang versi yang lebih lebih ketimuran atau apalah istilahnya supaya dipakai karena itu sesuatu yang chance-nya besar loh di zaman sekarang. Banyak hal yang bisa kita kembangin. Itu maksudnya nasya'ah, tumbuh. Arti tumbuh itu dia punya sesuatu yang semakin bermanfaat dari dirinya untuk orang lain, growing. Secara skill dia growing, secara mental dia growing, secara fisik dia growing, tumbuh. Maryam alaihissalam tumbuh. Sehingga Allah menyebutnya dengan istilah apa? Di surat Ali Imran. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasan. Wa kaffalaha Zakaria. Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Menerima di mana? Untuk punya kamar di Masjidil Aqsa. Yang tadinya gak boleh perempuan punya ruang di Masjidil Aqsa menurut tradisi Yahudi. Bukan agama Yahudi, tradisi Yahudi.
Kalau agama langit dari dulu laki-laki dan perempuan itu sama-sama dihargai. Ketika agama ini mulai dirubah, maka nilai ini juga berubah. Sampai orang Yahudi bukan lagi punya agama, punya tradisi. Bukan punya syariat tapi punya kepercayaan. Tradisi orang Yahudi di masa Nabi Zakaria dan Maryam, cewek itu gak boleh sholat di masjid. Jadi kalau ada yang bilang Islam itu tidak mengangkat kehormatan perempuan, berarti dia gak ngerti Al-Quran. Dia gak belajar sejarah, dia asal ngomong. Banyak orang asal ngomong sekarang tuh. Kalau kita belajar Al-Quran, sejarah gimana Al-Quran itu sangat mengangkat harga diri perempuan, itu banyak banget ceritanya. Salah satunya Maryam. Maryam itu mendobrak tradisi Yahudi loh, yang sekarang dielu-eluin di Tomorrowland bendera Israel itu berkibar dengan begitu tinggi kan ya. Paling banyak bendera di Tomorrowland kan bendera Israel kan. Kita lihat di mapnya pesawat, rata-rata pesawat internasional, nggak ada Palestina, adanya Israel. Dan saya sangat tersinggung. Karena yang benar adalah Palestina. Artinya yang kita bangga-banggain, moderat lah, cerdas lah, apa segala macam. Seolah-olah mau diikutin agama mereka, tradisi mereka pelan-pelan. Justru mereka menghancurkan dan meremehkan perempuan. Perempuan dijadikan pajangan. Apakah itu yang dianggap dengan menghargai perempuan? Sesuatu yang dipajang itu kan berarti jadi barang. Yang berharga itu gak boleh dipajang. Yang berharga itu ditaruh di box. Boxnya ditaruh di dalam sebuah peti atau di dalam sebuah loker. Dalam lemari, lemarinya dikunci, kamar dikunci, pintu dikunci, gerbang digembok. Namanya safety box. Saking berharga. Karena kurang berharga di display. Siapa aja boleh nyentuh, siapa aja boleh lihat, siapa aja boleh bolak-balik, taruh lagi, datang lagi yang baru, bolak-balik naruh lagi. Kenapa? Kurang berharga. Sekarang kalau kayak gitu, kira-kira siapa yang lebih menghargai perempuan? Yang menjaganya dengan menutupnya, dengan menjaga batasan, jangan terlalu banyak bergaul ke semua laki-laki, kecuali yang ada urusan-urusan yang penting saja. Atau yang buka-bukaan, display di banyak produk, di banyak event, di banyak festival. Mana yang lebih menghargai perempuan? Kalau mau dilihat dari sisi realitasnya. Baca nanti sejarah Maryam. Maryam tuh mendobrak tradisi Yahudi. Yang tadinya perempuan ditolak di masjid. Masjid Al-Aqsa ditolak. Datang Maryam dibawa oleh Zakaria. Rame tuh di antara rabi-rabi Yahudi. Orang-orang pemuka agama Yahudi debat. Wahai Zakaria, kamu sudah mencoreng tradisi nenek moyang kita. Mana pernah di Masjid Al-Aqsa ini ada perempuan. Mereka lupa bahwa bahwa agama ini berasal dari seorang laki-laki yang punya istri, yang punya anak perempuan, yang punya ibu. Manusia biasa yang tidak jauh dan tidak bisa lepas dari kehidupan seorang perempuan. Mana pernah di Masjid Al-Aqsa itu ada perempuan dan gak boleh perempuan itu rendah. Gak boleh dia sama dengan laki-laki. Itu tuh doktrin Yahudi loh. Perempuan itu rendah sehingga dia tidak boleh diberikan hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan itu hina, jadi gak boleh masuk ke masjid yang mulia. Laki-laki doang yang mulia dan boleh masuk. Itu tradisi Yahudi sebelum datangnya Maryam. Datang Maryam, Allah takdirkan namanya pun Maryam. Dan tahu arti Maryam? Khadimah. Maryam itu artinya pelayan masjid. Itu arti Maryam. Saya memberi nama anak saya dengan kata Maryam, berharap dia melayani agama. Makanya saya kasih nama Maryam. Jadi saya tahu asal usul nama itu sehingga saya bangga dengan nama Maryam. Bukan pasaran Ustadz, biarin aja. Pasaran mungkin namanya, tapi sejarahnya gak pasaran. Coba cari sejarah seperti Maryam, ada gak yang nomor 2? Gak ada, cuma ada 1. Sejarah orang kayak Maryam ada 2-nya gak? Gak ada, cuma ada 1. Yang sekeren itu. Kalau ada sejarah yang lain, beda cerita. Khadijah keren, beda cerita. Fatimah keren, beda cerita. Asiyah keren, beda cerita. Tapi yang kayak Maryam gak ada, cuma 1. Yang paling kerennya dahsyatnya luar biasa. Bahkan di antara 4 perempuan sempurna ini, sebagian ulama berpendapat Maryam nomor 1-nya. Jadi saya kasih nama Maryam, saya berharap ya Allah, kelak mudah-mudahan anak saya ini Maryam menjadi khadimah lidinik, menjadi pelayan untuk agamamu. Arti melayani agama, dia memperjuangkan agama dengan potensi yang dia miliki. Maryam, makanya takdirnya bernama Maryam, khadimah di Masjid Al-Aqsa. Akhirnya debat adu dalil. Setelah adu dalil kalah nih rabi-rabi karena memang mereka bukan nabi kan, ngelawan Zakaria yang nabi.
yang cerdas, yang bijaksana. Akhirnya Allah berfirman, fataqabbalaha Maryam biqabulin hasanin. Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Maksudnya Allah memuliakan Maryam. Berubahlah tradisi Yahudi sejak saat itu. Sejak Maryam masuk ke Masjid Aqsa, perempuan-perempuan Yahudi mulai boleh masuk ke Masjid Aqsa. Alasannya, tuh Maryam boleh, masa kami gak boleh? Akhirnya boleh. Ini sejarah gimana agama-agama langit yang ditutup dan disempurnakan dengan Islam sangat menghargai perempuan. Tapi kan banyak laki-laki muslim tidak menghargai perempuan. Itu namanya human error. Bukan sistemnya yang error. Bukan syariatnya yang error. Orangnya yang error. Dan dia tidak mewakili Islam. Dia mewakili dirinya sendiri. Akhirnya Maryam tinggal di situ. Lalu ada kalimat wa ambataha nabatan hasana. Lalu dia tumbuh di sana dengan pertumbuhan yang baik. Nah, ini yang berkaitan dengan tema kita. Tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Bisa nabata, bisa nasya'ah. Kenapa untuk Maryam pakai kata nabata? Malam ini agak sedikit banyak ngulas tafsir ya. Kenapa Maryam pakai kata nabata tidak nasya'ah? Sedangkan hadis tentang pemuda tadi nasya'ah, tumbuh. Kalau Maryam nabatan wa ambataha nabatan hasanan. Kenapa nabata? Karena Allah pengen menghargai Maryam dengan istilah apa? Tumbuhnya pakai istilah bunga. Bunga itu nabata. Makanya jadi bahasa Indonesia nabati. Tumbuh-tumbuhan. Kan saya dulu ngajar bahasa Arab. Lumayan lama. Jadi saya tahu banget bahasa Indonesia itu banyak banget nyerap dari bahasa Arab. Sehingga kalau kita mau bilang anti Arab segala macam, kita lupa sejarah tentang berdirinya negara dan terbentuknya bahasa kita sendiri. Bahasa kita itu dibentuk oleh ulama. Buktinya banyak bahasa Arab di dalam bahasa kita. Banyak banget, 80%-nya bahasa Arab. Bahkan bahasa Sunda sebagiannya bahasa Arab. Ya, kalau saya pergi ke Kalimantan tuh saya bilang, kalian tahu nggak Katulistiwa itu bahasa apa? Bahasa apa Ustaz? Sanskerta? Bukan, bahasa Arab. Khatul istiwa. Khat artinya garis, istiwa artinya lurus. Garis lurus yang membentang di bumi. Kita nyebutnya bukan khatul istiwa, katulistiwa. Karena kita nggak bisa bilang kha, jadilah ka. Katulistiwa. Kita nggak boleh lupain sejarah. Cuman ini nggak perlu jadi perdebatan. Karena di sini nggak ada ruang debat, saya sampaikan. Tapi di sosmed saya nggak mau ngomong kayak gini. Debat, nggak penting. Tapi ini bagian dari taskif kita. Nabatan, Allah tuh pengen menghargai Maryam, maka disebut dengan nabatan. Bahasa kita nabati, artinya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di sini artinya bunga. Maryam itu kata Allah, kamu itu bunga wahai Maryam. Kamu itu bunga. Makanya fitrah perempuan senang bunga. Jangan kasih kaktus tapi kan bunga Ustaz. Jangan. Atau jangan juga yang bunga apa yang di Bengkulu teh? Rafflesia. Keren ya? Emang keren, tapi bukan untuk dihadiahin ke cewek. Kamu, kenapa sih kamu? Enggak, ini bunga buat kamu. Aduh kok gini sih? Nah, bunga namanya juga bunga bangkai. Jangan kasih bunga, ya apalah. Tapi boleh yang asli, boleh yang sintetis. Biar gak layu. Ini buat kamu, kok yang kayak gini sih? Kan ini gak asli. Biar gak layu, seperti cinta aku. Oh ya, cinta aku nggak ori, tapi dia nggak layu-layu sih. Apaan sih nggak jelas. Jadi maksud Allah pakai kata nabatan, menurut tafsir Allah tuh menghargai Maryam, makanya pakai bahasa Maryam itu kayak bunga tumbuh dengan mekar, dengan baik, itu Maryam. Tapi korelasinya dengan pembahasan kita, Maryam itu tumbuh dan tumbuhnya dalam bi'ah solihah namanya. Apa arti bi'ah solihah? Lingkungan yang baik. Berarti pelajaran kedua tentang tumbuh yang bisa nanti dapat naungan di padang mahsyar. Biar kita termasuk orang yang gak mager adalah cobalah cari bi'ah solihah. Carilah lingkungan yang baik. Kalau gitu kita gak boleh gaul sama orang yang gak baik. Boleh. Tapi kita jadi ada dua. Ada kebutuhan kita. Ada lebih ke share-nya kita. Kita kalau mau sharing, mau giving, mau berbuat baik. Cari orang yang belum baik untuk kita ajak baik bareng. Tapi kita sendiri juga belum baik-baik amat. Sehingga kita butuh
yang mengajak kita lagi nih. Semua orang saling mencari dua itu tuh. Satu project untuk dia beramal soleh dengan mencari teman-temannya yang belum hijrah, ajak hijrah. Tapi kalau gaulnya sama itu doang, lama-lama kita lemah. Cari juga bi'ah solihah yang bisa ngajak kita, yang bisa ngingetin kita. Watawasau bil haq, watawasau bis sob. Bi'ah solihah namanya. Cari pertemanan. Gimana cari, ini lebih ke teknis ya. Gimana cara cari teman yang bisa jaga iman kita? Karena kata Nabi, almar'u ala dini khalili, seseorang itu agamanya tergantung temannya. Cari, serius nyarinya, kepoin. Jadi kalau belum halal gak usah nyari orang yang mau dipacarin, mending cari orang yang mau disahabatin. Sahabatnya dunia akhirat, yang nanti di padang mahsyar dia nanya kita, ya Allah, kemana sahabat saya yang dulu ikut taklim bareng? Kemana sahabat saya yang sering ngingetin tahajud? Kemana sahabat saya yang ini? Kata Allah, dia di pintu neraka. Bentar lagi mau masuk tuh. Ya Allah, saya bersahabat karena engkau dengan dia di dunia. Selamatin dia, boleh gak saya tarik dia supaya gak masuk neraka? Ya Allah, saya selamatin. Boleh, cari aja. Langsung dia kejar ke neraka. Nyari secepat mungkin dia ke pintu neraka. Ngomong ke malaikat, dia sahabat saya yang ini di mana orangnya? Itu tuh bentar lagi mau dimasukin. Sini, jangan masuk dulu. Akhirnya dikeluarin. Ada apa? Kamu sahabat saya? Iya, kita kan dulu bareng ke TSB. Emang masih disebut Ustaz istilah-istilah kayak gitu? Masih. Apa yang kita rasain di dunia itu masih kita sebut. Dan gak diganti istilahnya loh. Kita masih ngomong kayak gini banget kita ngomong. Kita kan Rabu malam sering ikut taklim bareng kan? Iya. Dan seringnya kita di depan halaman kan? Iya. Kenapa? Karena kita nungguin yang lain pulang nanti kita boncengin, bayar. Boleh lah. Yang penting dia pernah ke masjid bareng. Ya udah, terus apa? Gimana nih? Allah memberi izin saya untuk menyelamatkan kamu dari neraka. Masuk. Nah, ini orang kayak gini harus dicari. Dia tuh nemenin kita di dunia dan akhirat loh. Lebih penting daripada pacar. Kecuali pacar halal. Kalau pacar halal udah gak ada lah yang bisa dibandingin ya. Udahlah terbaik itu mah. Tapi kalau ini mah beda project. Pacar halal kan untuk membahagiakan kita ya. Kalau ini untuk menyelamatkan kita. Bukan membahagiakan. Mungkin dia gak akan ngebahagiain kita. Jangan berharap kita bahagia bareng dengan dia. Aneh. Ustaz saya udah bahagia dengan dia. Aneh ya. Dia nyelamatin agama kita, maksudnya nyelamatin kita dari dosa, nyelamatin kita dari pas lagi kayak futur, istilah anak-anak aktivis teh, futur itu pas lagi down, ya drop imannya itu dia nyelamatin. Caranya gimana? Cari orangnya yang agamanya bagus, arti agamanya bagus, dia tuh kayak lebih stabil kesolehannya daripada kita. Walaupun dia bukan orang yang suci. Kalau dia berbuat salah sesekali, jangan langsung pundung. Wah ternyata sama aja, udahlah saya cari yang lain. Enggak ada orang yang suci. Susah nyarinya dan gak akan ketemu. Mau balik lagi ke zaman Nabi, gak mungkin. Jadi cari orang yang lebih stabil ibadah atau agamanya dari kita. Ada orang kayak gitu, udah pegang tuh. Deketin dia. Bujuk dia biar dia mau bersahabat dengan kita. Bujuk pakai apa aja, kasih hadiah kayak bantu dia ketika dia ada masalah. Saya punya teman kayak gitu beberapa orang. Sengaja saya pegang banget tuh. Salah satunya ada di Tasik. Yang dulu sempat tinggal di Bandung, beliau pernah jadi supir angkot. Kemudian ketemu saya di Masjid Al-Latif. Kemudian kenalan, beliau jadi curhat, saya kerja di angkot sekarang udah mulai agak susah dapat pelanggannya, udah sepi angkot sekarang Ustaz. Ya udah, yuk kita usaha yang lain, bikin usaha bareng dia, jual pulsa yang 60 cabang itu bareng dia. Biar dia terdongkrak lah ke penghasilannya. Udah gitu main di mobil, jual beli mobil bekas juga bareng dengan dia. Sampai akhirnya dia jual kue keliling pakai motor. Motornya saya hadiahin motornya. Butuh apa? Ya kayak lebih enak daripada jual beli mobil bekas. Karena kita berapa kali jual beli mobil bekas rugi. Gak tahu cara milih mobil, ketipu wae ya. Jadi akhirnya udahlah, kita gak usah jual beli mobil bekas gitu ya. Mending kita yang lain aja, apa dong gitu. Akhirnya dia mikir-mikir, dia survei, udah saya mau jual roti aja naruh-naruh di warung. Kan butuh kendaraan, saya kasih hadiah motor. Gak mahal sih, semampu saya waktu itu beli motor bekas, saya kasih ini Pak pakai aja motornya. Wah alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Doa, nah doa ini nih yang saya nunggu-nunggu nih. Semoga Ustaz rezekinya bertambah dan segala macam. Bener, langsung Allah buktikan. Semoga makin bahagia, bener. Langsung, suamiku keren banget sih. Gitu. Itu tuh kan yang paling berharga ya, dihargain cewek kan. Itu tuh bener.
Jadi saya jaga. Dia akhirnya mungkin karena ya Allah yang lebih tahu yang terbaik. Akhirnya dia nggak sukses juga tuh bisnis roti. Pindahlah balik ke kampungnya karena anak istrinya di Tasik. Dia di Bandung kan kasihan ya. Ketemunya cuma 2 minggu sekali. Akhirnya udahlah Pak ke Tasik aja nanti. Di sana butuh apa saya support. Di Tasik dia jual sayur. Pakai motor yang tadi saya kasih. Terus mau buka warung. Bantuin buka warung. Kenapa? Saya pengen dia ingat saya setiap kali dia punya masalah. Sehingga kelak ketika saya punya masalah di akhirat, dia yang akan bantu saya. Di dunia, kalau dia punya masalah, saya bantu dia. Di akhirat, saya punya masalah, dia bantu saya. Itu prinsip saya tuh. Karena saya tahu ibadah dia. Dia pernah nginap di rumah saya waktu masih di Cimahi. Kan rumah saya tuh di tengahnya ada courtyard. Courtyard. Maksudnya ada ruang terbuka gitu. Ruang terbuka di belakang baru ada kamar buat tamu. Jadi biar gak nyampur dengan ruang utama. Jadi tamunya bebas, istri bebas di rumah. Jadi gak harus pakai hijab terus. Nah malam nih, jam 1 malam. Saya bangun ke dapur. Dengar orang nangis di belakang. Ngeri kan? Jam 1 malam dengar orang nangis. Ngeri banget kan ya? Itu horor banget loh. Tapi berhubung waktu itu saya penasaran. Saya buka pintu dapur, saya ngeliat pelan-pelan, saya buka. Nih pokoknya kalau ada yang aneh gue tendang nih. Buka pelan-pelan udah siap-siap gitu kan. Ternyata dia lagi sholat di courtyard, di ruang terbuka itu. Karena ternyata hobi dia itu sholat di ruang terbuka emang. Tahajud. Dia lagi sholat, nangis dalam sholatnya. Gini. Dan saya berharap pas dia nangis itu, dia nyebut nama saya. Itu kan yang paling berharga kan. Karena mungkin buat dia, saya paling berkesan dalam hidup dia. Sering nolongin, sering jadi hero lah. Sehingga dia pasti nyebut di dalam doa itu yang saya harapin. Saya ngintip, Masya Allah. Nah ini berarti ini orang nih harus saya pegang nih. Saya tolong dia di dunia nih, biar dia tolong saya nanti di akhirat. Sampai ini minggu depan saya niat mau ke Tasik lagi, mau ngasih dia hadiah karena anaknya mau nikah. Mau ngasih hadiah yang istimewa, biar dia ingat saya. Nanti pas di padang mahsyar saya berharap, ya Allah, itu Ustaz Hanan di mana? Itu tuh masih nggak jelas tuh. Siapa tahu mungkin nasib saya nggak jelas, Allah alam, tapi mudah-mudahan enggak sih ya. Tapi kan kita nggak tahu ya, nggak boleh terlalu sok kegeeran juga kan. Oh saya kan Ustaz, udah nggak butuh lah yang gitu-gitu. Siapa bilang? Emang Ustaz udah paling suci? Teman-teman aja nggak tahu aib-aib kita karena Allah menutupi aib. Jadi tetap aja nggak boleh kegeeran, tapi juga jangan putus asa. Main di tengah tadi. Jangan kegeeran sok soleh, jangan putus asa merasa nggak ada apa-apanya di tengah. Berjuang untuk lebih soleh, tapi wajilat wa qulubuhum wajilah, hati mereka tetap khawatir, tetap takut. Nah, saya berharap minimal saya ada garansi nih. Begitu saya agak-agak ada rada-rada aneh-aneh nih di padang mahsyar, dia ngomong ke Allah, "Ya Allah, dulu saya motor dikasih sama dia. Warung saya disupport sama dia. Saya keluar dari angkot dulu gara-gara dia. Makanya saya hidup nggak jelas di dunia teh. Gara-gara dia semua nih. Ya Allah, dia udah banyak nolongin saya. Tolong dia dong ya Allah. Boleh nggak saya tolongin dia? Karena nih orang benar-benar ahli ibadah. Saya bareng dengan dia pernah jadi driver saya juga. Bareng dengan dia nyetir ke Jakarta. Ke Sukabumi. Kita ada acara di Sukabumi, dia nyetir. Pak, bantuin saya nyetir. Oke, nyetir. Di mobil saya tilawah surat Al-Muluk. Murajaah hafalan lah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Itu yang lagi nyetir nangis terisak-isak. Saya aja yang tilawah nggak nangis. Kan aneh kan? Pas saya ngeliat, aduh nangis juga. Masa saya yang baca nggak nangis, dia aja yang dengerin nangis gitu kan? Cepet banget air matanya berlinang. Berarti kan hatinya bersih. Berbaik sangka ya. La nuzaki ahadan Allah. Kita enggak menganggap seseorang suci di depan Allah. Tetapi kita berbaik sangka. Hatinya bersih. Lebih bersih dari saya. Makanya dia lebih mudah nangis daripada saya. Sabar banget. Sama anak-anak tuh megang banget. Dia luar biasa pokoknya. Nah ini nih saya pegang nih orang nih. Enggak boleh jauh. Butuh apa? Saya support. Butuh apa? Saya harus punya kelebihan sedikit harta. Biar kalau ada dia butuh apa-apa saya pasti ngasih.
Cuman itu yang bisa saya lakukan. Karena kalau fisik nggak bisa bantu dia fisiknya lebih kuat. Kita bikin mukhayam tuh di Ciwidey, bikin mukhayam anak-anak pemuda hijrah. Becek, kita lagi berhenti istirahat dulu mau bangun tenda, dia bangun sendiri tuh. Dia cangkul semuanya. Pokoknya nih kita nyebutnya dia itu ini istilahnya itu Hulk. Kayak Hulk tenaganya kuat banget. Malam di gunung, di Leweng, kita lagi kemah-kemahan gitu gak jelas. Malam-malam jam 1 malam kan kita mau tahajud nih, turun ke sungai kan. Yang pertama di sungai udah mandi tengah malam tuh dingin-dingin di Ciwidey dia. Datang-datang, kita yang lain tunggu teman, baru turun ke sungai bareng, jangan sendiri-sendiri gitu kan. Dia mah kita lagi nunggu yang lain, bangun. Pura-pura ngebangunin teman, padahal gak berani turun. Bangun, udah mau jam 1 bentar lagi qiyam, bangun. Pas kita udah pada bangun, dia datang. Hah, Pak, kok segar banget? Habis mandi Ustaz, di mana? Di sungai. Ustaz saya anterin. Saya pura-pura gengsi gitu dong ya. Gak usah, bisa sendiri gitu. Tapi dia maksa, saya curiga. Sampai sekarang saya tahu kenapa dia maksa nganterin saya. Karena dia baru ngelihat sesuatu di bawah. Makanya dia maksa, dia khawatir, dia sayang banget sama saya, dia kayak khawatir gitu, jangan ntar Ustaz diganggu atau apa. Ustaz saya anterin, nggak usah Pak, nggak usah, udah Bapak kan udah selesai wudhu kan, ya udah tahajud aja duluan. Saya nyusul, saya bilang nggak usah, dalam hati saya anterin dong, ngeri nih, kan itu tengah hutan, siapa tahu ada yang lewat putih-putih. Ayat kursi saya hilang, tiba-tiba hafalan saya apa ya, udah hafal lupa gitu kan, aduh ngeri banget gini. Pak Ustaz saya anterin. Gak usah. Anterin. Akhirnya maksa dia duluan. Dia pas saya wudhu di bawah di sungai itu dia kayak was-was banget. Saya perhatiin kok dia was-was gini ya. Terus pas kita udah naik, yang lain pada datangnya rame-rame. Jadi dia udah rame tuh. Besok-besoknya saya tanya. Dia bilang udah gak apa-apa Ustaz gak apa-apa. Tapi saya yakin sampai sekarang dia pasti ada sesuatu. Makanya dia maksa banget. Gak pernah dia ekspresinya kayak gitu. Karena saya kenal dekat sama dia. Tapi dia gak pernah sekuatir itu sama saya. Ini bukan nakut-nakutin ya. Tapi emang menakutkan sih, ngeri. Jadi maksudnya teman-teman intinya adalah itu tuh cara kita nyari bi'ah solihah. 1, 2, 3. Kalau ada 40, targetnya 40. Kenapa 40 Ustaz? Hadis. Kalau seseorang meninggal dunia disolatkan oleh 40 orang solih, dijamin terbebas dari azab kubur, api neraka, pasti masuk surga. 40 dengan kualitas kayak dia, itu gak gampang loh nyarinya. Bukan 40 orang, 40 orang soleh. Yang solehnya secara zahir kita lihat. Dan kita gak bisa ngelihat yang batinnya. 40 orang. Mulai dari 1, 2. Dan orang kayak gitu tuh jangan cuman kenal. Kalau cuman kenal, nanti di akhirnya juga cuma kenal. Kamu kenal? Kenal. Gitu doang. Sampai bersahabat, sampai dia sayang sama kita. Makanya saya tuh walaupun dia udah di Tasik, kalau di rumah ada apa-apa, saya bilang, Pak, saya mau pindahan. Oh iya Ustaz, subuh dia datang tuh. Saya pernah tuh mobil saya, dia benerin rem. Cuman dia karena mungkin dia kayak otodidak ya, salah ngebenerin remnya. Malah ngelok gitu. Dia benerin rem mobil saya, karena sebetulnya saya bisa naruh di yang resmi ya, dealer resmi. Cuman karena saya kayak ngerasa pengen nyari alasan buat ngasih ke dia. Saya gak mau ngasih dia tanpa ada kerjaan biar menghargai dia kan. Jadi saya kayak udahlah rem mobil aja deh. Cari-cari apa nih yang bisa diiniin. Pak benerin rem mobil udah habis udah aus gitu kan. Cari dia sama dia rem mobil. Sebenarnya rugi buat saya karena kenapa? Lebih bagus di dealer kan. Cuman kayak sayang aja gitu sama dia. Benerin. Saya pikir ya aman-aman aja nih. Karena dia orang kuat banget. Saya pernah mobil yang dulu yang kita jual beli mobil. Mobilnya mesinnya turun mesin. Kebayang gak turun mesin? Itu ngerjain sendiri. Satu pakai dongkrak, satu pakai tangan. Satu sebelah sana pakai dongkrak, sebelah sini pakai tangan. Sebelah kiri turunin mesin. Itu tuh orang benar-benar Hercules tuh. Sebelah sana, karena dongkraknya cuma ada satu pakai dongkrak, sebelah sini ditahan pakai tangan. Turunin pelan-pelan mesinnya pakai tali gitu udah turun. Dipasang lagi pakai baut. Itu sebelah tangan semua dikerjain sama dia. Itu ngeri banget tuh orang. Jadi kalau saya mau bantu dia dari fisik gak mungkin. Saya bantu dia dari doa, dia doanya lebih panjang. Saya bantu dia mungkin hanya sedikit dengan kebutuhan finansial dia. Akhirnya saya bayarin, dia benerin rem mobil. Ternyata salah masang. Saya jalan di jembatan Surapati tuh ngelok. Tuk gitu, tiba-tiba ngelok. Untung bukan di tol. Kalau di tol kan bisa ngejungkir kan.
untuk kecepatan ya sekitar 60 atau 40 gitu ngelok di atas jembatan. Saya telepon, Pak ini remnya kenapa ya? Dia di Tasik. Malam jam 9 malam. Pak ini rem kenapa kok bisa ngelok gini? Aduh Ustadz salah, kayaknya ada yang salah. Saya sekarang ke Bandung. Dia mau ke Bandung aja tuh naik motor. Beneran jam 11 malam udah di Bandung. Padahal saya bilang jangan saya panggil montir aja datang ke tempat saya biar dibenerin di sini atau di direct deh. Jangan. Ya udah ditutup telepon tetap datang. Jam 11 malam datang. Ada apa lagi saya kejadian di sini tuh. Ini buat saya kenapa saya yakin banget megang dia. Ada apa aja dia datang. Subuh-subuh datang. Jam 2 malam datang. Kalau di dunia aja kayak gini dia belain saya. Gimana di akhirat. Supaya dibelain segitunya. Kita harus modal dikit lah. Modalnya apa? Bisa modal dengan tenaga kita. Dengan perhatian kita. Kalau ada kelebihan rezeki dengan rezeki kita. Apa aja deh pokoknya modal. Dapat 1. Saya baru dapat 3 apa 2 lah. Pokoknya kurang dari 5 lah. Orang kayak gitu. Yang udah mau care banget sama saya di dunia. Dan saya berharap nanti kayak gitu care dia buat saya di akhirat. Kumpulkan 40 orang. Kalau bisa dapat. Begitu kita meninggal. Saya yakin insya Allah kalau gak ada halangan yang darurat banget. Saya meninggal nih. Dia pasti datang dari Tasik sholatin saya. Dan saya berharap ada 40 orang kayak dia sholatin saya. Mudah-mudahan di antara orang itu adalah semua teman-teman yang ada di sini. Aman lah udah akhirat saya tuh. Mungkin ada 1.000 orang, 2.000 orang yang sholatin kita. Pasti ada 40 orang mudah-mudahan ya yang soleh banget. Ya udah aman udah. Nggak ada azab kubur insya Allah. Dikubur tenang-tenang aja. Kiamat kapan ya gitu. Karena orang yang baik amalnya kan pengen cepat kiamat kan. Di dunia kan pengen lama. Kiamat sudah dekat. Jangan ngomong gitu ah. Kalau dikubur please ya Allah tiup sangkakalanya. Pengen cepat gitu. Pengen masuk surga. Ini namanya bi'ah solihah. Mencari pertemanan yang baik. Kayak gitu teknisnya. Yang terakhir, fi ibadatillah. Kalimat fi ibadatillah ini artinya dalam hal yang tidak berbuat dosa. 1, pemuda yang banyak godaan, yang penting istiqomah. Yang kedua, cari lingkungan, tumbuh. Kita habiskan waktu kita dengan hal yang positif, walaupun gak harus semuanya wajib dan sunnah. Dan yang ketiga, ibadah kepada Allah itu tingkatin. Kayak tadi, sibukkan diri kita. Sampai gak sempat mikirin dosa, sibukin. Apa yang bisa bikin kita sibuk? Yang menyenangkan gak apa-apa, tapi yang bukan dosa. Sibukin dengan ketemu teman, sibukin dengan misalnya ngerjain hobi, sibukin dengan olahraga, sibukin dengan main-main yang bermanfaat, sibukin dengan geng, sibukin dengan proyek sosial, naik lagi levelnya sibukin dengan Al-Quran, sibukin dengan ibadah. Pokoknya sibukin diri kita sampai gak sempat mikirin yang macam-macam. Itu baru namanya syabun nasya'a fi ibadatillah. Mudah-mudahan dengan gitu kita udah gak mager lagi insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga semua yang ada di sini teman-teman yang soleh dan solehah, kelak di padang mahsyar kita saling kenal, saling memanggil dan saling menyelamatkan, saling menolong. Dan insya Allah semua kita termasuk di antara golongan yang Allah sebutkan orang yang mendapatkan naungan Allah di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan saliha wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Suriah. Allahumma ansuril muslimina fi Yaman. Allahumma ansuril muslimina fi Rohingya. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma wahhid kalimatal muslimin wa wahhid sufufal muslimin wa alif baina qulubil muslimin. Allahumma ja'alna minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu fikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.